Kayak dulu gue nih, itu kayak gue masih training. Itu dulu gue kalau kerja jam 7, harusnya kan pulang jam 3 atau jam 4. Tapi gue pindah section, harusnya gue pulang jam 4. Tapi gue pindah section untuk ke katakanlah dinner service. Itu mulai dari jam 7. Lu masih belajar lagi kan? Ya, gue pindah section sengaja untuk belajar gimana caranya dinner service gitu. Jadi gue double shift. Jadi bisa dibilang kalau lu training berapa bulan? 6 bulan? Enggak, gue gak bilang 6 bulan. Karena gue bilangnya pasti 12 bulan. Iya, lu kerja double. Iya, karena gue kerja double. Gue bilang, Pak, gue udah dapet nih. Gue coba tes dulu. Alhasil gue lulus. Dan dia gak terima dengan jurusannya. Aku percaya sampai aku mati pun nanti, kita manusia ini belum di-charge pakai listrik. Kita masih makan. Kami tukang masak. Orang ini masih butuh makan. Butuh makan. Oh ya sudah, tapi kalau kau di tengah jalan ketemu sama siapa, jangan bilang kau itu anakku. Kalau bukan karena erupsi Gunung Agung waktu itu, gua nggak bakal pergi. Gua pamit waktu itu sama dia, gua komunikasi sama dia. Sebenarnya kalau nggak ada itu lu nggak kepikiran buat cabut juga. Gua nggak. Tapi lu terakhir di Mamasan apa? Junior sous chef. Junior sous chef. Setelah berapa lama tuh? Berarti dari komik ke junior sous chef berapa tahun tuh? Jago juga lu, Bang. Almost 5 years. Hampir 5 tahun. Lama. Lama. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Background Project dan juga Ray Johnson Radio. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Kali ini kita ditemani oleh dua teman tongkrongan saya. Jadi kita hari ini mau banyak berdebat sama mau banyak bercengkrama dengan dua teman saya ini. Satunya itu chef dari Cascade, eksekutif chef dari Cascade, dan juga eksekutif chef dari Mano Beach Club. Oke, tanpa panjang lebar biar kita abis ini bisa fokus nih ngobrol sama mereka berdua. Kita sambut Chef Manu dan Chef Yusuf. Ngomong dong. Nyatuin kita berdua ini. Apa kabar nih berdua? Apa kabar? Hari ini apa libur? Hari ini libur. Kondisi baik. Kemarin katanya motor mogok. Iya, sedikit. Tiap hari ya? Iya. Tuh, satu di Ubud, satu di Peti Tengah. Jadi kabarnya baik semuanya? Baik, puji Tuhan baik. Nah ini kan semuanya belum tentu kenal nih sama kalian berdua. Iya. Mulailah background tipis-tipis aja. Biar orang gak bosan. Biar kalian kenal dulu, biar mereka kenal kan sama kalian berdua. Ya mulai mungkin dari Chef Manu dulu. Yang lebih tua dulu. Oh yang lebih tua dulu. yang lebih tua. Nah, yang lebih tua dulu. Biasanya Chef kan Ucup. muda, Bang. Lu semua lu panggil Bang biar muda ya. Ya ini mungkin kerjanya di mana? Dulu lulusan mana mungkin? Kerjanya sekarang di Cascade. Cascade itu part of restorannya Viceroy Bali. Oke. Viceroy itu hotel ya? Hotel. Oke. Ya, terus udah lama, 20 tahunan ya hotelnya tuh. Oh gue kira lu di Bali 20 tahun. Enggak. Oke. Terus kuliah di STP Bandung. BNH. NH. 2006. Tahun 2006. Lulus 2010. Tepat waktu lah lulusnya. Enggak. Ngaret setahun gitu. Terus udah lama di Bali sekitaran 7-8 tahun lah kalau nggak 7-8 tahun. Gimana Chef Manumpak? Parsorap? Ya udah selesai dia gantian. Udah gitu aja. Oke, kalau gue sendiri, gue dulu masih zamannya Akpar, karena sekarang udah ganti nama. Gue masuk 2010, karena memang gue sempat nganggur setahunan kurang lebih. Dulu namanya Akpar Medan, sekarang namanya Poltekpar. Gitu. Jadi di Bali sendiri gue kurang lebih 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Ngapainnya itu Bang? Oh banyak Bang. Berarti lu bukannya udah di sini dari 2013-an? Enggak, 2014. 14 ke 2004 udah 10 tahun gak 8 dong. Bang. Masa? Iyalah. Oh, iya. Gue udah, pikir lu kan. ada keluarga dulu. Nah lu pada bisa end up di Bali, milihnya dari mana? Ya yang tua dulu. Iya, itu aja. Wah,
Yang senior dulu. Kan pilihan banyak nih. Ya, lu kan juga asli Jakarta kan? Asli Jakarta. Awalnya ke Bali itu bukan ke Bali ya, terjerumus kayaknya di Bali. Terjerumus. Gimana terjerumusnya? Jadi tuh pas lihat postingannya Maxi itu di teatro kan. Tuh awalnya, wih keren banget nih restoran. Fine dining. Terus apa-apa yang dibuat tuh selalu keren kan. Habis itu posisi gue lagi di Bangka kalau nggak salah bikin satu restoran lah. Lu di Bangka? Di Bangka. Itu posisinya udah lumayan lah, udah punya duit lah katakanlah ya. Terus Udah nyaman lah. Bukan main, udah enak. Terus habis itu 10 tahun yang lalu udah lumayan nyaman. udah lumayan lah. Habis itu lihat postingannya nyari vacancy buat komi di teatro. Nggak panjang lebar, gue langsung gue chat, gue DM. Saya mau apply dong gitu. Dulu masih Tapi kondisinya lu belum kenal Maxi? belum. Habis itu ada nih posisi komi mau nggak katanya. Ya udah deh, gue lempar aja tuh CV. Ya Dari kan? sous chef tuh? Dari sous chef. Gue lempar komi, terima. Tapi komi ini adanya nih, yakin lo katanya. Udah yakin lah gue bilang. Daripada gue bosen kan, ibaratnya udah bosen lah. Zaman itu Bangka apalagi bentukannya? Iya, terus habis itu Bangka cuman sekitaran 3 atau 4 bulan lah. Cuman setup Tapi lu pernah ke Dubai gitu gak? Pernah. Oh itu udah beres Dubai berarti? Udah beres Dubai. Dari Dubai ke langsung ke Kalau Bangka. bukan NH sejati kalau gak pernah nyentuh Dubai ya? Iya itu udah patokan lah. Pisau global gak? Bisa belum, Oh, belum. masih miskin. Ngikut UMR-nya Bangka. Iya. Sampai akhirnya lu ambil tuh. Ambil, gue ambil ke Maxi, Bali kan. Terus itu nyoba kan. Wah, hari pertama itu tuh kayak anjing. Kayaknya gue selama ini bodoh banget deh. Karena yang gue alamin dulu pas kerja ya modelannya kayak bisa apapun itu, tapi nggak secara detail atau sempurna. Iya. Gak yang detail kayak teatro kan? Enggak Teatro kayak, juga zaman itu revolusioner banget. Banget. 16 course, yang lain bikin 8 aja susah. Nah, habis itu kan kayak satu bahan tuh di otak-atiknya tuh kayak dokter bedah sih gue bilang ya. Ini dibuat ini, sisanya buat ini, ininya buat ini. Jadi kayak Sustainable tuh. dulu belum ada. Dulu pokoknya taunya Istilahnya belum ada lah itu. habis itu kan itu hari pertama tuh chaos. Hari pertama chaos, nggak bisa ngejar karena emang Lu gak biasa kerja yang detailing kayak gitu. iya nggak bisa banget. Terus lihat gaji pun dulu Sedih ya? sedih. Tanggal 15 tuh udah habis. Cicilan numpuk bos. Soalnya lu udah sous chef ya? Iya. Udah jalan cicilan tuh. Ya katakanlah 10 juta dapet kan. Toto di teatro nggak sampai 10 juta. Teatro kalau komisi Iya, zaman itu UMR 3 jutaan lah. Nah, UMR dulu 2, berapa doang. Lu UMR atas plus lah. servis. Plus servis. Ya. Itu belum dapat servis lagi kan. Oh awal-awal. Awal-awal. Ya udah. Dari situ awalnya tadinya tuh gue salah gak sih nih pilih teatro? Kayaknya salah deh. Tapi gue mikir lagi coba deh jangka panjang kayaknya bagus nih. Gue bilang ada Maxi, ada Mandif di situ. Jadi gue bilang kayaknya ini nggak salah deh gue di sini. Biarin deh hancur sekalian deh di sini. Gagal sekalian deh gue bilang. Akhirnya gue coba. Iya setelah 3 bulan ya gue Nyaman. Apa belum? nyaman sih enggak ya. Oh, nyaman. Cuman Duitnya masih dikit soalnya. nyaman sih enggak, cuman kayak untuk masa depan tuh kelihatan jadinya. Jadi itu buat yang lain tahu juga, zaman-zaman itu gaji paling 3 juta lebih dikit kan? Iya, 3 juta lebih dikit. Komi itu udah bagus banget zaman dulu di Bali. Ternyata tuh tinggi ya zaman dulu gue di Mozaik gak ada segitu. Tapi kan belum potong pajak, belum ngekos, belum Mana makan. bayar pajak sih? Orang lu gaji segitu doang kagak bayar pajak, kagak. Oh iya. Kagak. Oh, enggak tahu. 2000 berapa?
2004. Mana ada sih gaji 14. 2014 gaji 3 juta potong 3 pajak juta lu habis. gede anjing. Hah? Gede. Teater tuh gede. Gue gak tahu gede itu. Gede. Lupa antara 2, berapa sampai 3 lah katakanlah. Dulu gue di Mozaik komi tuh 2 juta sama servis garanti gopek. 2 juta komi. 2 juta. Gede kalian anjing. Emang berapa? Ya udah sekarang cerita lu dah. Cerita lu gimana? Oke. Jadi gue masuk mulai dari kampus gue lah dibilangnya. Gue masuk ke kampus ini pun karena memang by accident. Nanti kalau kita cerita pun cukup panjang Accident tuh apa? sebenarnya. Hamil apa gimana? No, jadi waktu itu almarhum bokap gue bilang bahwasannya gue udah nggak mampu lagi nyekolahin lu di swasta. Karena adik gue itu 2 nambah di bawah. Ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Sampai di satu titik gue nganggur setahun, gue coba segala macem gue cobain. Gue nggak dapet. Sampai di satu titik gue bilang, Pak, gue akan nyanggupin permintaan lu 1 doang. Negeri. Apapun jurusannya. Tetep lu mau ngotot negeri? Iya, negeri. Karena gua tahu lu bayarnya itu nggak sanggup. Gua bilang gitu. Uang kuliah gua waktu itu 1 semester itu cuma 1 juta, Pak. Ya kan negeri lah. Iya, gitu. Kampus itu. Udah. Tapi di satu titik dia nggak terima. Karena gua bilang, Pak, gua udah dapet nih. Gua coba tes dulu. Alhasil gua lulus. Dan dia nggak terima dengan jurusannya. Lu tahu orang yang namanya kayak culture-nya gue dan segala macam, dia maunya anaknya ekonom, polisi dan segala macam. Tapi lu juga nggak pengen jadi polisi? Cuma gara-gara bokap lu pengen lu jadi polisi ke arah sana? Iya, benar. Karena balik lagi, gue anak laki-laki paling kecil, gue ya udah gue ngikut aja apa kata bokap gue gitu. Jadi, tapi Pak jurusannya dapur Pak, masak gitu. Bokap gue langsung murka bilang, kau mau ngapain di sana? Mau jadi bencong gitu. Digituin gue gak? Padahal dia nggak tahu isinya cowok semua tuh kalau di dapur Karena ya. minim informasi juga Pak. Pada waktu itu. Jadi dan di ranahnya keluarga gue nggak ada yang berurusan sama hospitality itu. Zaman kita belum keren lah, sekolah perhotelan tuh belum keren. Bagi zaman lu Cup. Gitu. Jadi Zaman purba. sampai bokap gue bilang dia cukup fair, cuman bilang gini, lu pikirin 1 malam ini kasih bapak jawaban yang memang betul-betul masuk akal. Kenapa kau harus ngambil jurusan itu? Terus lu sholat istiqoroh dong? Gua Katolik. Mohon maaf Muhammad. Gitu, jadi gue mikirin, gue waktu itu mikirin betul-betul karena almarhum bokap gue itu terlalu kritisnya itu nggak masuk akal. Mau yang terbaik lah buat Iya. anak-anak. Gitu, Tapi lu berapa bersaudara? 6. Sama. Cowok tuh cuma 2. Sama. Lu juga 6. Sama namain tuh. Gitu, jadi gue mikirin sampai nggak tidur. Besok paginya gue baru tidur jam 6. Tahu-taunya bokap gue curang, dia berangkat ke salah satu universitas Katolik di Medan. Mau daftarin gue jurusan arsitek ya dia. Oh bokap lu arsitek? Arsitek bokap gue. Dia di Kementerian PUPR. Keren. Zaman sekarang namanya PUPR. Dah jam sekarang juga kan PUPR. Basuki kan PUPR. Betul, dulu namanya bukan PUPR. Oh oke. Gitu. Ini udah lu translate ke zaman sekarang. Gitu. Jadi gue bangun, gue bilang, bapak mama mana? Aku udah dapat jawabannya gitu. Udah didaftarin, mereka udah berangkat tadi jam 7 ke kampus Katolik itu, dia bilang gitu. Jadi arsitek. Jadi arsitek, tak telepon langsung bilang, Pak, Mak, ini anakmu mau jadi berandal apa gimana? Mau dimasukin arsitek? Gambar lingkaran aja anakmu nggak ngerti, nggak bisa sempurna gitu. Pulang aja lah Pak. Ada itu yang diputer-puter buat bikin bunderan. Iya. Pulang aja lah Pak. Kau udah dapat rupanya jawabannya katanya. Udah Pak, gitu. Pulang dia terus dia bilang apa jawabannya? Dia bilang, Pak gini aja deh. Aku percaya sampai aku mati pun nanti kita manusia ini belum di charge pakai listrik. Kita masih makan. Kami tukang masak. Orang Ini masih butuh makan. Butuh makan gitu. Oh ya sudah, tapi kalau kau di tengah jalan ketemu sama siapa, jangan bilang kau itu anakku.
Wih, Digituin. pengorbanan banget berarti lu mau Iya. jadi koki. Jadi Nista banget lu bang. karena apa tidak ada keturunan kami yang begitu bang? Karena bapakku itu cukup terhormat di keluarganya. Tiba-tiba anaknya cuman 2 laki-laki. Ya tapi kan bapak lu berarti kan umurannya umuran yang lebih tua lagi kan. Anak Matinya cepet dia pak, 59. hitungannya muda dong. Muda dia. Meninggal anjir. Iya. Mati. Meninggalnya dia itu 59. Pas Gitu. away. Itu bahasa Inggrisnya. Meninggal. Gitu jadi. Nah itu biar dipersingkat nih, biar kita bisa bahas yang lain. Nah habis dari situ lu masuk. Apa masih ada berantem masuk. dulu sama bapak lu? Gua masuk setelah 6 bulan baru dia percaya Legowo. bahwasannya ini ada masa depannya. Gitu. Itu ada sempat kayak musuh-musuhan dulu sama bapak lu apa? Diem-dieman aja. Diem-dieman. Cold War. aja. Tapi dia tetap bayar uang kuliahnya. 1 juta, murah gitu. Nah akhirnya lu bisa milih ke Bali tuh apa? Pertanyaannya itu tadi sebenarnya. Oke, jadi awalnya ke Bali itu gue punya temen. Nah, temen gue itu namanya Andreas. Dia yang bawa gue kemari sebenarnya. Karena memang ada keterikatan family dan segala macam. Dia ngajak gue kemari. Udah, kita berjuang bareng-bareng di sini. Dan pada waktu itu pun kita nganggur hampir 2 bulan. Oh lu belum dapat kerjaan, lu ke Bali aja dulu? Belum. Tapi gue bilangnya sama keluarga udah dapat kerja. Anjing beban dong. Beban buat gue aja, gitu. Nah itu, Jadi jadi nggak kuasnya? ngekosnya waktu itu masih Numpang ya lu ya? numpang sama Ahmad. Satu berdua dong. Ahmad. Enggak, dia punya rumah itu 3 kamar. Bilang, Gede. saya thank you dulu ke Pak Ahmad. Thank you Pak Ahmad. I love you. Itu. Ini Ahmad yang kita masuk, Ahmadnya Lebajo kan? Bukan Lebajo. Ahmad Dhani. Bukan. Ahmad Syafitra. Kalau itu dia tinggalnya di penthouse kalau yang Jebolan lamanya Potato Head dan sekarang di Lebajo. sekarang di Lebajo. Gitu. Itu orang bukan keluarga, bukan apa, baik banget. Tapi lu luar biasa. awal berarti langsung mamasan? Yes. Nah, dapetnya gimana? Dapatnya. Jadi kita udah ngelempar lebih dari 30-an CV. Oh oke. Tidak ada yang terima karena kita fresh graduate. Gua sengocol-ngocolnya itu waktu itu masih pakai Instagram. Gua messenger Will Merrick. Anjay, langsung ke Big Boss. Yes. Dan gua minim literasi soal hospitality ini. Karena kan dari awal itu gua cuman mau menggenapi bahwasannya gua kuliah negeri. Soal apa jurusan ini. Pokoknya penting lu masuk dulu Iya, lah negeri itu biar aja. nggak bebanin keluarga. Bener, gitu. Jadi gue pun tidak tahu ini arah kemana. Gue cuman tahu bahwasannya gue kerja ngasilin duit. Waktu gue nyampe di Bali pun, gue masih di dalam mobil. Gue dijemput itu sama keluarganya Andreas ini. Gue nanya, UMK-nya Bali berapa? 1.600.000 ya waktu itu. 1,4. 1.4 ya. Medan waktu 1,7. Gue bilang, anjing salah masuk. Udah jauh-jauh. Gitu. Jadi ya udah kadung jalan ya sudah. Itu berarti 2000 berapa tuh? 13 Pak. 2013. 13. Sebelum APEC. Bukan 16 ya? 1,4. Itu belum dipotong pecalang ya? Apa dulu namanya Kipem? Ya Kipem, ya. Sekarang masih ada gak sih Kipem? Udah nggak Kips ada. namanya. Kips. Gitu. Jadi Padahal dia KTP Bali loh. Masa? Iya, Bali ya. Baru ya. Oh iya. gitu. Jadi gua pun nggak tahu Will Merrick ini siapa. Karena gua waktu itu Kalau lu tahu kemudian besar lu gak nge-DM dia. Iya. Iya Gua kan gak nggak bakal tahu, semena-mena sumpah. Gua juga. nggak berani. Gitu. Ya iya langsung ke Big Boss dia Iya. DM-nya. Gua nggak tahu Will Merrick ini siapa. Gua kenapa nge-messenger dia di Facebook gara-gara hampir 2 bulan kita itu nganggur. Kita nonton TV Top Chef yang waktu itu syutingnya di Mamasan ada. Top Chef ya. Iya, Top Chef gitu. Gue cuma lihat ini segala macam. Yang Farah Queen. Yes. Sama Itu di yang Mama- brewokan. Yang brewokan. Itu gue inget itu habis Siapa? dari Bukan. chef ya. Chefnya yang bule yang mukanya itu bule banget. Jauh banget anjir. Brewokan dia. Ini judge-nya. Judge-nya. Yang gue inget judge-nya cuma bos gue sama Bos lu siapa? Pak Kris. Oh, Chris. Pas Chris waktu Alan. timingnya ini dia jadi guest Oh. guest judge gitu. Udah, dia chef. Apa dia? Ya ada Will Merrick Iya, gitu ya. gitu. Jadi gua pun waktu itu tidak seaktif itu Instagram dan gue cuma aktifnya di Facebook waktu itu. Gue cek, ada. Gue messenger Pak. Dibales. Dan dia welcoming banget. Dijebak lu berarti.
Gua Gila lu. Gua pada waktu itu nggak ada tahu bagaimana dan segala macamnya. Jadinya gue jalan, ada sistemnya namanya trial 1 hari. Gitu. Trial 1 hari. Dia datang, beres gua servis, kan trialnya dia 8 jam. Beres gua servis itu dia nyamperin gua. Dia bilang, are you happy working in my kitchen with our team? Dia bilang gitu. Ya gue happy. Dalam hati gue cuma butuh kerja anjing. Apa aja deh. Apa aja gue bilang gitu. Oh ya sudah, besok kamu kerja. Dia Berarti zaman itu lu udah belum mikirin, wah ini lucu nih, Asian, Pan Asia. Main masuk aja. Kagak, gue buta banget soal itu, dan the whole karir gue itu emang di Bali. Gitu. Jadi startnya tuh di Bali. Startnya gue di Bali. Gue intern pun bukan cuman gue intern di mimpinya anak Akpar waktu itu adalah Singapura dan Bintan. Dan gue ngambil Bintan waktu itu. Bintan Lagun. Bintan Legun, iya pas. Gue di Bintan Legun waktu Hits itu. banget sih dulu. Antara itu sama naik kapal. Iya. Kalau zaman itu. Trainingnya Pak, training. Kalau training kan kapal nggak ada. Iya. Training. Oh berarti lu training udah di sana. Bintan Legun gue. Oke. Pada Ini waktu itu. long story short, berarti kan ini abis dari situ udah di Bali terus kan kalian berdua? Iya. Udah. Nah yang bikin kalian gak mikir pindah-pindah itu apa? Coba ini penatua dulu. Capek kali kalau pindah-pindah. Nah ini gue udah nanya bisa serius coba capek aja. Ya, soalnya kalau pindah dari luar Bali kayaknya mulai dari awal lagi sih. Ya gitu kalau gitu gue ubah pertanyaan. Yang bikin lu nyaman di Bali apa? Sampai lu ngerasa kalau sampai keluar tuh mesti capek. Kalau bilang nyamannya di Bali itu kalau lagi libur tuh enaknya kemana-mana deket. Jadi lu mau pengen lagi ke pantai, lu deket. Mau ke mabuk-mabukan, lu deket. Chef Ucup mabuk-mabukan juga? Enggak, depannya aja duduk aja. Okay. Nemenin aja. Nemenin mana? Culture-nya. Terus mau ke gunung-gunungan ada, ya kan? Jadi ya gue pikir Yang lebih kota-kota over malah zaman itu belum ada kan. Bioskopnya cuma satu. iya biasanya baru di Galeria doang kalau salah. Iya, benar. Jadi gue pikir ya gue nyaman sih di Bali. Nah kalau lu nyamannya apa, betahnya gara-gara apa? Sampai belum kepikir. Ya lu pernah ke Kuala Lumpur kan gue tahu kan. Iya. Tapi kan itu kan tim mamasan kan. Iya. Cuman jadi, itu pun keluar karena memang ditunjuk aja, lu berangkat. Berapa lama waktu itu lu di KL? 1.5 1.5 year. Lumayan ditunjukkan lama. Berapa 1,5 tahun? kurang lebih. Akam sih dong. Ya makanya waktu itu pas awal-awal ketemu dia pun logatnya masih ketinggalan ini. Logatnya masih ketinggalan. Itu lu emang masih baru-baru gitu? Enggak juga. Tapi karena memang Lu ngeliat Cina aja gue makanya lu pengen ngomongnya enggak. Jadi slang-slang gitu kali. Gua ngelakuin 1,5 tahun sana tuh ngelakuin banyak hal apa kayak yang mereka lakuin. Gua sampai punya sahabat di sana. Oh. Gitu. Bukan meskipun kerjanya itu 12 ke 12 ya. Tapi memang Di kerjaan sahabatnya apa di luar tetap di luar kerjaan. Gitu. Ya berarti lu kuat habis kerja 12 masih main lagi Iya, aja. masih main lagi gua. Gitu. Karena waktu itu kan masih 24, Nah, 25 gitu. Nyamannya di Bali kenapa? Bisa sampai lu gak kepikir pindah-pindah yang lain? Cewek lah. Hah? Cewek. Kesana lagi arahnya. Aduh. Ini catatan si Boyo Bali ini nih. Don Juan bos. Gue nyaman pak. Nah akhirnya lu coba nyari, lu ternyata udah nyaman sama yang di Bali. Sampai akhirnya lu pertama kali jadi head chef di mana? Ya di teatro lah. Oh di teatro. Di Moringa, sorry. Moringa. Dewi Sri. Dewi Sri. Jualan pho. Iya. Keren itu. Tempat itu waktu itu. Keren banget. Revolusioner juga itu di Dewi Sri Toto jualan Iya Dewi Sri jualan 20.000, 30.000. Oh masih sih semurah itu? Enggak pada waktu itu, cuman kan mereka jauh jualnya lebih mahal. Oh maksudnya lu Itu jual lebih maksudnya. mahal. Yang lain 20.000. Maksudnya kompetitor tuh 20. Ya seberang lu kan itu apa? Serabi Bandung kan? Warung Pepe. Iya warung Pepe ya sama Serabi Bandung. Warung Pura sama sate apa itu ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu lu pertama di situ. Cuman lu habis dari situ lu balik lagi teatro kan? Awalnya gue teatro. Habis itu kan Mandi buka Moringa. Nyari head chef kan. Gak dapet. Akhirnya gua yang ditarik dari, karena Mandi tahu gue dulunya di
bukan yang di fine dining, lebih ke ala carte lah ya. Lebih ngerti lah, lu udah ngerti lah. A sampai Z lah, menunya itu aja kan. Dibawa ke Moringa, di Moringa pun udah ya adaptasi, cuman kan mainnya Maldives kan beda kan untuk Nggak ada yang simpel di Maldives. Bagus. Simpel kata Maldives. di hitungan Maldives simpel ya gitu ya. Tapi kalau Apa di situ udah tau bikin di Dewi Sri salatnya pakai mint. ya dulu kalau bisa dibilang di Dewi Sri Nggak orang ada. bikin salad tuh pakai Caesar salad mentok. ya, sisa salad untuk kan ini French bean with cream fresh kan udah agak error juga sih. Itu ada nggak? Apa Horenzo salad ada? Oh, itu- ada kan? itu sih. Enak sih. Itu- Cuma kan edukasinya ribet ya di Dewi Sri ya. Itu andalan banget sih Iya. sebenarnya. Fire-nya andalan sih, tapi fire-nya gampang. Cuman lebih susah untuk Jelasin nih. tekniknya. Lu nggak bisa sembarangan buat nyampur dressing sama Horenzo langsung lo aduk-aduk, terus lo taruh nih. Nggak bisa. Karena kan meletot kan. Acidity-nya terlalu tinggi untuk Yang si di situ yang apple apa yang mushroom? Apple. Yang apple. Apple. Jadi Moringa tuh banyak banget menu yang memang harusnya standar, tapi dia Elevated. Elevated. Dari mulai rasa, preparation, sampai itu kayak what out of the box lah. Kayak dari nasi goreng Pokoknya deh. harus beda deh. Beda banget. Nah itu lu berapa lama di Moringa? Itu sekitaran setahun kayaknya. Terus lu balik lagi? Semengsi cabut, gue dibawa ke teatro. Head chef lagi? Dulu masih sous-chef dulu. After 3 bulan baru ke head chef. Nah, kalau lu pertama kali head chef gimana? Pertama kali ya chef, gue cuman bisa bilang thank you lah sama yang udah orang-orang baik sekitaran gue lah. Kenaikannya itu waktu itu adalah dari junior sous chef. Langsung jadi head chef? Ya chef. Di Mawasan. No, di Artotal Group. Oh. Artotal Group. Oh, yang di Sanur Manuel Effendi. Banyak syaratnya. Linknya banyak banget bos. Berarti lu dari Mamasan Art Hotel? Art Hotel. Gak lama lu jadi head chef? Art Hotel gua 1,5 tahun. Awalnya gua nggak mau di situ. Karena memang satu dan lain hal. Terus gua jadinya masuk ke situ. Niatnya gua adalah gua cabut. Mungkin karena kalau nggak ada erupsi Gunung Agung gua nggak akan pergi dari Wilmerik. Oh, oke. Gitu karena dia nempah karakter gua banget. 80% dia nempah gua banget. Thank you. Gininya nggak ada. Wilmerik. Dia Kalau lu mau ngasih mandip gini nggak apa-apa. nempah gua luar biasa banget gitu. Dia nempah luar biasa gua banget gitu. Jadi kalau bukan karena erupsi Gunung Agung waktu itu gua nggak bakal pergi. Gua pamit waktu itu sama dia, gua komunikasi sama dia. Sebenarnya kalau nggak ada itu lu nggak kepikiran buat cabut juga. Gua nggak. Tapi lu terakhir di Mamasan apa? Junior sous chef. Junior sous chef. Setelah berapa lama tuh? Berarti dari komik ke junior sous chef berapa tahun tuh? Jago juga lu bang. Almost 5 years. Hampir 5 tahun. Lama. Lama. Denger dulu makanya sebelum mau Lama. Ya udah Gitu. itu berarti lu di situ lu di Art Hotel langsung di Beach Club ya berarti waktu itu yang di sana. Iya, jadi beach clubnya gitu. Jadi niatnya gue waktu itu adalah mau balik dulu karena waktu itu selama 4 tahun gue kerja pun gue cuman taunya cari duit. Gue mau break dulu, tahu-tahu Manuel Effendi nangkep gue untuk gue nggak balik gitu. Oh lu udah sempet mau balik ke Medan? Udah. Gue Tapi emang zaman itu Bali sedih banget sih, zamannya Gunung Agung meledak. Berapa lama itu ya? berasanya hampir setahun pak. Karena memang pilihan restoran yang memang betul-betul bonafit itu kan dikit. Zaman itu juga turis lokal nggak sebanyak ini sekarang Iya, kan. zaman dulu cuma Turis ada. lokal nggak nyampe ke Peti Tengah. Iya, cuman ada mozaik, kudeta, Iya.
Ya itu juga semua struggle. Semuanya dari turis. Teatro. Benar. Jangan skip Blanko dong. juga udah ada waktu itu. Iya, gue sebutin Blanko juga ada. Nah, itu. Iya. Gitu. Gua tadi nyebutin itu yang memang Daerah sini. yang dari sini. selain sama dia. Kalau kalian kan udah fine dining. Gitu. Oh, Musa juga enggak, fine dining sama. anjir. bukan si ini teatronya. Sama, fine dining juga. Cuma Krisalan waktu itu kan mozaiknya dia udah di titik ini Pak, yang di Batu Belik. itu juga fine dining anjir. Gue kan kerja di sono. Fine Beach dining club, cuman ya kan ada ada? beach club, Nah. ada dua. Cuma fine dining juga. Kalau Metis. Metis nggak fine dining, Metis cuman Casual. Metis lebih casual. Zaman itu kan Metis, Kudeta, Potato Head baru buka lah. Baru buka. Potato Head kita dulu zaman-zaman masih ngeceng-ngecengin ya jualan burger sama french fries doang. Ya kan baru beach club Iya. doang kan. Ujung-ujungnya gue paling ngerah gede sekarang yang mana kan. Nah udah Itu gitu. yang- terakhir tuh malah Mandif dan abis dari situ. Ya Mandif sih yang gedein daerah Petitengan sih. Benar. Kagak ada anjir. Teater aja gak dipetitakan. Teater gak dipetitakan kan? Kayu Di sini Ayah. kan Kayu Ayah. Kayu Ayah. Gitu. Ya kalau emang dia gedein gue bilang gedein kagak lah. Iya, Yang gedein enggak sana Kudeta lah. Kudeta. Dulu Mano masih warung kan? Zaman itu ya masih warung. Warung banget. Sampai akhirnya ini sekarang udah head chef di Cascade, head chef di Mano. Nah biar singkat nih kan kemarin kalian baru collab nih. Berdua. Gimana rasanya masak di Ubud? Gimana rasanya masak di depan pantai? Panas. Panas kayak Tapi neraka gue udah bos. mention lo ya. Gue udah mention. Gitu karena buat gue tetap mau menjaga kepanasan itu. Itu nyamannya kan yang Nyamannya. isinya. Nyaman. Kayak Kayak gue dulu juga kan di beach club yang gitu. Emang panas sih. Panas. Kayak di Kadang-kadang baru berdiri aja keringet. Kayak di konfi bos. Tapi Wow. slow. Tapi daerah udah Ubudnya Cascade tuh daerah yang di tengah apa? Di tengah sih nggak terlalu dingin juga sih. Cuman dapurnya dingin bos. AC. Ya. Masalahnya kalau di daerah sini kalau depan pantai AC-nya mesti banyak banget buat dingin. Iya Percuma juga. Iya percuma, rusak mulu AC-nya. Iya sih. Apalagi kalau di depan pantai susah banget. Nah lu di Ubud nyaman? Jawa. Gua baru dapat jawaban. Kenapa Ucup itu betah di sana? Kenapa? Meskipun merantau statusnya. Tiap hari dia 3 jam lu bolak-balik. Itu makanya. Iya, merantau ya. Antar kota, antar Banjar ya. Bentar. Gua berapa kali WhatsAppan, sering lah kita WhatsAppan ya. Terus teleponan dan segala macem. Gue bilang apa sih ini yang bikin orang ini? Iya. Kalau cuman gaji gede, nggak mungkin Iya kagak 3 jam juga rutenya tiap hari. gitu. Jadi Rumah lu waktu lagi. sampai gua nyampe diantar sama restoran manajernya dia Pak Agung. Iya. Nah, Pak Agung, gue bilang, bang wajar sih lo betah di sini anjing, gue bilang. Kenapa? Equipmentnya luar biasa Pak, luar biasa. Oh di pamper lu di sana. No, luar biasa Pak. Lumayan lah. Kombi ovennya 2, Oh, anjay. dengan brand yang sama. Oh yes. Brand yang baru banget, sama yang di bawahnya. Wih. Bukan yang di bawahnya banget ya, enggak. Kombi Pro semua lah. Kombi Pro terus di sampingnya dikit. Dan itu kapasitasnya sama, 10 tray. Wih. Anjay 10 tray Iya. yang 6. Emang lu berapa seating sih? Cascade berapa seating? Paling 100. Kan motel juga, motel. Gitu, jadi kasih tahu sama gue blender apa dia nggak punya. Dia punya semua. Oh, semua merek tuh. Apa? Gak usah sebutin mereknya apapun, semua dia ada. Simpan dalam hati lu, semua dia punya. Blender apapun Lu itu. dapur di penjualan equipment. Mewah Pak, mewah sumpah. Gue bilang itu. Itu emang lu sebelum datang udah kayak begitu apa Enggak. gagal lu Iya, request? Nggak awalnya kan memang Cascade itu kan di bawah ya. Maksudnya dapurnya tuh di bawahnya restoran. Awal tahun yang lalu maksudnya nih. dapurnya tuh underground. Underground. Restoran dining roomnya di atas. Yes. Habis itu dipindah lokasi ke yang baru. Terus ini nggak bisa nih equipmentnya kurang ini. Nggak akan bisa nih untuk operasional. Buat 100 specs itu plus hotel. Iya, habis itu mau nggak mau kan mesti nambah ini gitu. Kalau enggak ya sama aja lu kualitasnya kayak yang di bawah, gue bilang. Yang di bawah. Cuma pindah tempat doang. Iya, pindah tempat doang akhirnya. Ya akhirnya ya owner mau tambahin oven yang lumayan
lumayan murah sih gue bilang ya. Berarti dia dimanja lah nih dikasih. Tai murah. Lah emang murah bang itu. Oven. Oven apaan murah? Kombi apa murah? Iya rasional kan murah nggak? Pala lo. Dia, gue lihat betah di situ karena memang owner dia tuh nge-support dia banget. Tinggal dia aja yang nge-pumping di Rigi. Dia Udah kayak gak apa? bisa pindah kerja lu dah. Udah di. Mana gue bilang blender apa yang dia gak punya? Section pastry bakery-nya dia Pak Misa. Berapa Pak. staff lu di sana? 22. Anjay. 22. Iya udah sama Dewe lah. Berarti lu sampai akhirnya collab. Nah kalian berdua tuh ketemunya pertama kali itu di mana? Di Delon. Oh di Delon. Ini perlu di bip apa enggak? Enggak usah. Delon. Delon Jadi- Beach Club ya? Dengan kita satu sama lain itu nggak tahu satu sama lain. Nah, lu sekarang kalian berdua first impressionnya apa pertama datang? Kalian berdua datang nge-chef dua-duanya udah masuk sana. Kan awal-awal kan di Delon itu mau bikin project buat new restoran kan. Mexican. Iya. Mexican. Itu dulu ada director kulinernya siapa? Si Joko lah kan. Sebut aja Joko apa beneran namanya Joko? Sebut aja Joko. Oh, sebut aja Joko. Abis itu dia mau bikin restoran Mexican, nyari head chef kan. Abis itu panggilnya Manu. Restoran belum buka. 2 bulan sebelum ya kalau nggak salah. Jauh Pak. Jauh ya. Orang sampai nggak jadi buka juga kan? Nah, abis itu dia ditaruh dah di Delon. Delon dulu. Lo head chef Delon udah Gua head chef kondisinya. Delon. Abis itu ya gue seneng-seneng aja kalau ada Manu kan. Iya. Datang telat bisa aja. Terus Nggak sendirian lah paling nggak. iya. Abis itu yaudah. Yaudah bang, kondisikan aja dulu dah. Terserah lu mau diapain di sini. Oh ya lu mau ngapain terserah dah sebut aja. Pokoknya gue ngikut aja deh. Iya. Lu mau acak-acak ke. Soalnya dia sebenarnya gak ada di hierarki kan. Dia buat di restoran lain. Nah kalian kan gak pernah kenal sebelumnya. Nah Delon gimana first impressionnya nih each other? Pas pertama kali ketemu ini. Kalau dari Lu udah duluan di Delon? Udah. Nah berarti lu pertama kali ngeliat nih head chef Delon tuh gimana? gua ngeliat Ganteng ya? udah pasti banget, Udah udah pasti. pasti banget gitu. Pengen banget disebut ganteng dong. Jadi gue agak shock dengan history sebelumnya gue lihat di history gue sebelumnya terus lihat gue. Jadi sebelum gue ke Sebelum join. Delon itu, gue itu pernah mau ditusuk di sebutin Oh lagi. disebut ini. Di pip aja, di pip. Gitu. Mukanya lagi kan lu aman Iya, jadi bisa di. Gue punya history temperamental waktu itu oke. dan gue mau ditusuk waktu itu. Maksudnya tusuk pisau gitu? Tusuk bang. Small knife atau butter knife? Masa pilih dulu nih pisaunya ada, pilih mau ditusuk yang mana? Jadi gue punya history yang memang gue mau dimatiin orang pada waktu itu. Terus gue lihat gayanya sefrontal itu. Dia ingat apa kagak, gue bilang bang sabar bang. Oh lu yang ngerasa lu udah emosional, lu ngeliat Ucup. Bang sabar bang. Emang gimana Ucup dulu? Sampai keluarga dibawa-bawa. Ramah banget. Ramahnya luar biasa. Oh, ramah. Sampai keluarganya dibawa-bawa gitu. Sampai gue bilang bang sabar bang. Gue bilang sabar bang. Gue bilang gue udah tone down segala macem gitu. Oh, padahal lu lagi fokus buat lebih make peace nih, buat Iya, tenang. iya, Lu ketemu yang lebih iya. lebih. Emang lu ngapain orang zaman itu? Enggak, dulu cuma bilang kalau Disclaimer dulu, sekarang udah enggak. sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sedikit sih. Sedikit. Nah, dulu tuh Tone kayak down dikit lah. Dulu kayak yang mau keluar silakan keluar. Oh, oke. Pintu terbuka. Gua gak butuh lu, pokoknya lu nurut. Masih butuh, betul. cuman lebih Jangan buang waktu gua. iya, Nah. gue capek lah ngajarin lo kalau kayak gini-gini. Terus dia udah ada yang 2 kalau nggak salah yang resign, habis itu Ini lu dari teater langsung ke Lon? enggak, dari teater tuh gue di hotel dekat Nusa Dua lah. Dekat rumah? Deket rumah. Tapi anjing juga tuh hotel. Habis itu gue pindah ke Delon. Delon ya menurut gue sih Lu opening apa ada emang? enggak opening sebenarnya. Oh, udah jalan? Udah jalan. Cuman lebih ke apa ya,
experience baru lah. Katakanlah kayak megang Beach Club kan. Iya. Lu nggak bisa. Bis kan servisnya lebih tai lah. Lu nggak bisa idealis makanan lu harus keren gimana. Ya mungkin jelasin dulu kalau Beach Club kan Beach Club tuh kayak lebih datangnya sih nggak barengan. Bedanya Laper restoran, hotel sama beach club. Gitu. dari yang lu rasain. Yang paling beda nih karena dulu kan lu kan lebih fine Iya. dining, yang courses. Kalau di Beach Club tuh kayak timing ya, maksudnya karena kan ada misalkan gini sunset time ya, itu udah pasti hektik kan. Iya. Itu makanan tuh harus keluar secepat mungkin gitu. Jadi Ordernya juga barengan kan? Barengan. Datangnya sih enggak, ordernya lapernya barengan. iya. Dan ekspektasinya tamu itu beda. Ekspektasi tamu misalkan margarita pizza, look like margarita pizza. Gak usah lu tai-taiin. Nggak usah lu tetain. Jadi kayak Gak usah lu tumpuk 3. bakal beda. Jadi ya bakal balik juga jadi komplain kan. Jadi to the point aja makanannya. Yang penting lu bisa tonjolin si rasa sama portion size-nya. Yang dia butuhinnya itu. Iya, karena kan Berarti idealis mundur dulu dikit tuh. jauh, sangat jauh. Idealis masuk gudang. Dari hal makanan sampai kebersihan tuh jauh banget idealisnya. Karena bisa dibilang Beach Club itu untuk staffnya pun nggak bisa serajin untuk yang di fine dining ya. Karena dia kan akan spend time buat operasional, ngebersihin dapur, terus Trafficnya lebih gila lah. Iya. Jadi lu banyak lebih fokus ke bagian operasionalnya. iya, dan buang banyak waktu buat di operasional, bukan banyak waktu di makanannya. Jadi mau nggak mau pas lu ke Beach Club ya lu beda banget dari karakter, dari harga jual, dari Tapi galaknya lu itu udah dibawa dari teatro apa di sini makin gila tuh? di sini nggak makin gila, cuman makin gimana ya, makin kayak lu harus tepat waktu gitu loh. Maksudnya kayak misalkan barang datang jam segini ya lu harus lu kerjain gitu. Soalnya lu udah sunset lu masih iya, beres kan. jadi lu nggak harus tunda-tunda lagi. Ini harus ini nggak usah lu tunda-tunda Nah lagi. ini first impressionnya dia gimana? Datang Manu kan, Manu tuh gue bilang, aduh, lumayan bikin enteng sih. Cuman kan memang Manu datang ke situ bukan untuk operasional. Bukan buat bantuin lu sebenarnya. Iya, Kan? dia bantu buat cuman si direkturnya buat R&D segala macem. Persiapan lah buat waktu baru. Iya, buat menu barunya. Nah pribadinya dia menurut lu gimana pas lu? Pribadinya sih Jangan lu baik-baikin Bang anjing. Ya ini kan bisa sekarang jadi temenan nih ceritanya. kalem sih. Dia tadi katanya penasaran juga. Jadi pribadinya tuh kalem kan. Cuman Udah mau ditusuk orang soalnya dia. kalem kan. Karena memang mungkin sungkan maksudnya karena ada gua di situ. Jadi kayak marah-marahnya tuh ditekan gitu loh. Cuman gue bilang ya lu kalau misalkan lu di operasional ya udah lu apa adanya aja gitu loh. Nggak usah lu ya ini salah ya salah, ini benar gitu, nggak usah lu tahan-tahan kayak Orangnya no bullshit lah. iya no bullshit lah ngapain gitu. Nah sampai ceritain sampai lu bisa berdua Tapi bisa. gue cepet kesel sama dia di awal-awal. Oh kenapa tuh? Order barang kayak bangsat banget. Jadi Dia kayak, kenapa emang? Kenapa? ya food cost kan ngaruh bos. Oh. Kayak gue harus Emang beli. sebelumnya gak ada food cost? Emang ada food costnya. Cuman kan dia pas ngorder ini. Kan food cost gue lumayan tuh jadinya. Oh emang R&D-nya dia masuk ke food cost lu? Iya kan kalau sisa barangnya buat apa? Kalau nggak dipakai. Jadi sustainability lu yang Ya, tergocek. jadinya kan gue, Ya. ini buat apa nih? Itu sisanya Chef Manu Chef katanya. Terus lu nggak pakai, ya mau dipakai apa? Mau dibuang sayang, ya kan? Ya konsepnya Mexican nih, gimana lu mau Iya, pakai dia karena ribet? kan pada waktu itu gue juga nanya sama si ini. Gue nanya, Chef, ini gimana nih ordernya? Order what you want gitu. Kan enteng anjing. Karena nanti itu beda expensesnya. Dia bilang gitu, makanya gue jalan. Tapi Pokoknya emang gak dipisahin? Udah ngomong kayak gitu Ya mesti kan gue lu nggak pisahin tahu kalau dong. dipisahin Iya. apa enggak ya. Oh. Cuman kan Ganggu aja di mata lu. ganggu aja ditaruh di chiller terus gue ngeliat kan pas Numpuk gue soalnya buka barangnya. numpuk Jadi jadinya.
Gua udah prepare let's say dari siang gitu kan. Dia bilang oh ini berapa course nantinya gitu. Terus tiba-tiba itu molor dan segala macam. Terus orang yang diminta untuk datang nyoba nggak ada gitu. Jadi Jadi dulu bikinin. gitu. Abis itu kan gak kepake nggak kan. kepake barangnya. Nah itu lu kerja bareng 3 bulan? Lebih. Sampai covid lah. Sampai covid. Nah itu sampai akhirnya bisa jadi akrab banget message-messagean katanya sering telepon-teleponan. Itu Kenapa tuh? gara-gara apa ya? Kira-kira apa coba? Nggak tahu kenapa dia cocok banget sama gua nggak tahu. Padahal kalau gua nggak tahu ya, dia selalu panggil gua Bang, padahal jaraknya tuh lumayan 4 tahun. Masa lu yang manggil dia apa? Iya, lu berapa? 38? 38. Ah. Ya kan 5 tahun, Pak. Mohon maaf di sini lu yang paling muda nih di meja ini. Tapi kan lebih muda gue kelihatannya Bang. Benar. Nah ini setelah kalian jadi head chef sendiri nih, eksekutif chef malah bukan head chef. Nah ini gimana? Setelah ngerasain kan lu ngikutin nih dulu ngikutin orang. Kita bahas ngikutin orangnya tuh zaman dulu kan keras ya hidup ya. Gue gak bilang sekarang lebih empuk. Cuma kan lebih kasar lah sebutannya. Enggak, lebih aneh sekarang. Generasi penerusnya aja. Iya. Nah yaudah coba kasih konteks dikit. Kalau dulu yang menurut lu normal, sekarang udah gak normal apa contohnya? Normal zaman dulu itu adalah Culture-nya kali ya yang beda culture-nya. banget. Iya. Jadi culture-nya kayak misalkan gini. Sebenarnya kerja 12 jam itu salah gitu. Iya. Tapi karena dia mungkin passionate gitu ya. Jadinya Don't 12 mind. jam itu udah Normal gitu. Tapi kalau sekarang 12 jam itu ya udah dibilang salah. Karena memang lu harus kerja 8 jam bukan 12 jam gitu loh. Kalau kita bicara 61 ya. Makanya gue bilang untuk zaman adik-adik zaman sekarang itu. Adik-adik zaman sekarang itu tuh agak susah untuk digembleng karena dari diri sendirinya aja udah susah gitu. Harus tenggo. Kayak dulu dulu ya. Itu kayak gue masih training pas MIP ya. SMIP itu Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata. Ya, sekarang jadi SMK. Itu dulu gue kalau kerja jam 7, harusnya kan pulang jam 3 atau jam 4. Tapi gue pindah section, harusnya gue pulang jam 4, tapi gue pindah section untuk ke katakanlah dinner service. Itu mulai dari jam 7. Lu masih belajar lagi kan? Ya, gue pindah section sengaja untuk Ya belajar juga. ke jurusan ke restoran itu untuk belajar gimana caranya dinner service gitu. Jadi gue double shift. Jadi kalau orang bilang, oh sebelum lu dipindahin lu belajar dulu. iya, bukan gue dipindahin, tapi gue mau ekstra gitu loh. Lu pengen ke dinner, jadi lu kelarin kerjaan lu, udah gitu lu masih malam lagi biar Iya. lu bisa Ekstra ilmu apa ekstra duit? Ekstra ilmu. Kagak ada duit. Training. Jadi bisa dibilang kalau lu training berapa bulan? 6 bulan? Enggak, gue gak bilang 6 bulan. Karena gue bilangnya pasti 12 bulan. Iya, lu kerja double. Iya, karena gue kerja double. Itu yang kita dapat Pak, sama training yang sekarang. Gitu. Ya permasalahan mungkin kalau gua lurusin dulu nih. Kalau emang lu kerjanya lama gara-gara salah lu sendiri, iya ya itu normal kan. Kayak misalnya belum efisien lah. Kalau sebelumnya kan misalnya satu section bisa di-handle satu orang tuh udah nyaman. Dia kan kalau baru kan pasti adjustmentnya banyak kan. Iya. Atau kalau lagi rame ya kan lebih-lebih dikit kan itu normal mestinya. Iya. Kan servisnya lebih gede. Iya mungkin gini ya. Misalkan gini. Gua di section cold misalkan. Terus gue mau coba, gue mau tahu nih di hot kayak gimana nih, intermediate kayak gimana nih. Terus gue, kan gue nggak selesai nih di cold kitchen nih, 8 jam nih, masuk jam 7 pulang jam 4 misalkan. Terus gue kan nggak punya waktu nih dari schedule segala macam, kan gue nggak berhak untuk masuk di intermediate dong setelah after jam kerja gue. Tapi lu pengen bisa. Nah, gimana caranya? Ya caranya lanjut, gak pulang. Lanjut, gue gak pulang. Gue bilang sama chef gue mau ke intermediate, gue mau coba dinner service, walaupun cuman bantu-bantu aja gitu loh.
maksudnya buka plastik wrap. Itu segala- kalau istilahnya kalau zaman dulu kalau lu mau dapat opportunity baru lu mesti kejar ke sana kan. Betul. Extrain lah, extra Iya, work. karena opportunity itu tuh bukan dari jam kerja doang kan, dari berapa makanan yang lo keluarin, Ya, berapa makanan pengalamannya yang lah, keluar pengalamannya. masa, sangat. Jadi kayak yang itu tuh yang nggak ada di sekarang gitu loh. Jadi kayak inisiatifnya yang nggak ada gitu loh. Kalau gue paksain juga orang juga belum tentu Kabur malah. kuat kan. Jadi kayak, oh chef gue mau 4 jam boleh nggak ya di Ya intermediate? sekarang gue tanya dari lu pada dulu dari zaman kerja lu kerja paling lama berapa jam ya? Kalau zaman dulu tuh normal lah. Kagak 8 jam pulang juga kan? Kagak bisa, ada. Pak, bisa, Itu pulang Pak. pagi. Dulu tuh schedule jam 2, ya datang bisa jam 11. Iya. Pulang jam... Sebenarnya lu jam 2 gak apa-apa kalau bisa kelar kan? Permasalahannya gak bakal kelar. Betul. Masalahnya adalah kalau jam 2 lo kelar sebelum sampai jam 5, ya Ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa, Cuman sehebat apa lu bisa kelar sampai jam 5 gitu loh. Sedangkan lo harus fresh semua gitu. Jadi mau gak mau lo datang jam 11 sampai kelar itu dinner service. Yeah. Dinner service juga kelar lo nggak mungkin langsung pulang dong. Lo harus cek lagi barang buat besok. Apalagi kalau di Bali kan ada high season ada low season. Ya mungkin lu masuk jam 11-nya nggak tiap saat kan. Betul. Most probably pas lu lagi high season full booking baru lu kayak gitu. Iya. Which is lu dapat service lebih juga nggak komplain. Masa lu kerja Dulu tuh kalau pas gue jadi komi ya, gue nggak mikir gue dapat duit berapa ya. Gue cuma dapat gue cukup juga. Enggak, mau duit seberapa banyak juga nggak cukup juga kan. Gue cuma mikirnya biar nggak jadi komi terus lah. iya, apa yang gue bisa dapat nih buat upgrade skill gitu loh. Anyway kalau lu jadi komi terus juga gak bakal cukup. Gimana Iya. caranya biar nge-skip ini cepet kan? Iya, biar surplus nih. Gimana caranya nih? Dari segi knowledge, dari segi apapun itu gitu loh. Semua tuh harus gimana caranya pokoknya gue tahun depan tuh udah jadi dua Iya, posisi. Karena lu ada ambisinya di sana kan biar harus better. Betul, itu dia. Nah dengan jalannya hidup yang lebih work life balance ini nih ceritanya. Tai kucing. Iya kan ceritanya gue bilang ceritanya. Ini kan kalian sekarang udah jadi head berdua. Yang sekarang kalian cari jalur tengahnya deh. Mungkin gak usah yang kayak dulu. Biar kerja di dapur tuh kesannya kayak kagak tuker nyawa banget gitu loh. Cuman sekarang kalian ke tim kalian masing-masing nih. Tarik garis amannya tuh gimana? Kalau dari sisi kalian rajin tapi nggak cepat mati di dapur juga gimana gitu? Gua dengan pahit ya gue bilang manisnya nggak ada. Pahit yang gue lihat adalah setelah gue 2021 di Mano Beach House ini, gue cuman tekan sama gue sampai hari ini kagak mau ngambil level staff dari 2021. Level tuh maksudnya manajemen. Staff, Oh. DW semua gue ambil. Oh, jadi dari bawah. Iya. Homegrown semua berarti lu train ulang. Gitu, karena gua merasa biar gua Nggak urusan sama yang habis setengah jadi. akal, biar gua nggak habis sabar. Makanya gua dari 2021 gua di Mano Beach House, gua itu ngambil yang DW semua. Biar gua tetap nanamin sama mereka, biar gua tetap bisa implementasikan dengan hal-hal yang memang gua tidak lakukan sebelumnya sekeras itu. Yang gue minta cuman satu saja. Lu harus kerja 8 jam, tapi komunikasi lu harus bener. Handover-nya harus benar. Iya. Kalau lu mau 8 jam yang lanjutin lu harus benar kan. Iya, gitu. Kalau seandainya semudah itu pun lu nggak bisa, leher lu gua injek. Itu yang gue lakuin. Bener bang. Gitu karena Kena pidana lo. Penjara bang. gua ditusuk aja rela bang. Astaga. Gitu. Katanya dia tadi nurunin gara-gara habis mau ditusuk. Iya, makanya kan gua udah ngasih nih. Jadi lu lebih prefer bikin culture lu sendiri lah Iya. dari yang masih On time, silakan hijau-hijau. lu 8 jam. Gua di Mano itu 8 jam bang. Gua itu cuman sekali setahun overtime. Which is itu New Year. Dibayar juga kan? Iya. Iya. Gitu. Kalau seandainya anak gua happy-nya
sama anak-anak gue di mana, chef gak usah dibayar, yang Anjay. penting ada minumnya gitu. Karena tahu chefnya itu Bandar. gitu. Jadi udah sih. Minum aja katanya. Oke, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah lu kerja 8 jam. Udah. Handling over lu, komunikasi lu bagus. Itu aja. Sampai komunikasi lu nggak bagus, Tanggung jawab kan. gue belajar sama mereka adalah gue nggak bisa maksain generasi yang sekarang untuk sama kayak gue. Itu impossible. Sama lah keributan kita sama orang tua deh, gitu. Gue nggak mau maksain itu. Udah, yang penting komunikasi. Once komunikasi lu nggak bener, gue bisa maki-maki lu abis-abisan, gitu. Sesimpel itu aja. Jadi lu garisnya yang paling penting lu mau terserah gimana, yang penting tanggung jawab beres. Nah, itu kalau lu aja. gimana, Cup? Kalau gue sih Injak pantatnya. kalau ada event jam 2 ya gue suruh datang jam 1. Sejam aja lah ya. Sejam aja gitu loh. Berarti harus cukup kan dari mailingnya segala macam. Iya. Cuman lu ada dari sisi kalian nggak pengen berarti udah rada nyerah ngerubah juga? Apa gimana Ngasih kayak? solusi aja Pak. Enggak, bukan. Adaptasi. Enggak, gue gak mau adaptasi malah. Lalu kalau maunya gimana? coba? Gimana? Biar dia justifikasi lu suruh dia datang sejam lebih awal Ya gimana? pokoknya gue bilang lu datang lebih awal, lu udah selesai gitu. Iya. Lu datang lebih awal, suka Ujung-ujung nggak- otoriter juga. Iya, suka gak suka lu datang gitu loh. Itu job desk, tanggung jawab lu di sana Iya. biar beres. Bodoh amat. Gak mau usah ada datang jam apa 11. kayak bodoh amat, pokoknya lu datang jam segini gitu loh. Gitu. Kalau misalkan sepi ya lu pulang early gitu. Iya. Tapi kalau lu nggak sepi ya udah lu lanjut gitu loh. Ya kalau lu pulang early kan gak gua tagih gaji lu balikin kan. Iya. Ya, kalau lagi rame dikit ya bantulah. Iya, Ada lah loyalitasnya nggak terlalu dijual kebanyakan tapi tetap ada kan. Iya. Ya tapi sekarang kalau kita lihat ke belakang juga emang nggak komplain. Kita pada nggak komplain. Komplain ada lah di belakang sendiri lah. Iya, Kagak kalau langsung ke bosnya. Kalau komplain tuh paling suara-suara Iya. aja gitu loh. Tapi kalau memang komplain di depan biasanya sih jarang ya. Ya, tapi kan banyak yang pelariannya juga jadi aneh-aneh kan. Karena kerjaannya terlalu demanding juga. Nah, lu kan pasti banyak dong ngeliat di dapur yang pelariannya yang matanya dikit-dikit merah. Itu kan pasti banyak lah. Banyak. Kalau sekarang kan udah gak sebanyak itu. Emang tim lu masih ada yang kayak gitu-gitu kan? Enggak kan? Gimana ya? Kalau soal jam kerja ya. Gue cuman kasih posisi kalau lo misalkan di posisi sibuk, tanggung jawab yang lagi sibuk, terus tiba-tiba tim lo yang datang tiba-tiba nggak sibuk, gimana perasaan lo? Gitu doang aja sih sebenarnya. Jadi Lu one team mentality berarti. Iya. Satu sibuk, semua sibuk. sibuk. Jadi kalau misalkan contoh ya Christmas, New Year udah pasti sibuk dong. Ya lu mau nggak mau lu harus spend time gitu loh. Maksudnya lu harus lebih dari 2 jam lu ada di situ. Mau lu ada A B C D E F G ya mau nggak mau lu harus di situ gitu loh. Even kayak gue cuma bisa bantu datang jam segini. Ya udah silahkan gitu. Tapi beneran bantu. Beneran Oh, bantu iya. gitu loh. Nah kalau yang dulu kan demanding banget. Nah pelarian Kalau apa dulu gimana? tuh beda banget. Dulu tuh disuruh jam 12 ya 12. Iya. Mau lu kebelet boker kayak, mau lu mencret kayak, lu datang jam 12. Ya kalau zaman dulu tuh pasti ada lah yang kita suntik vitamin dulu terus balik lagi masuk kerja. Nah ini kalian pelariannya gimana? Kan dulu kan demanding. Kan Iya. zaman dulu demanding banget. Nah kalau kalian nih chef-chef ini nih pelariannya apa? Biar mungkin bisa jadi inspirasi yang lain. Biar bisa kerja semangat pelariannya apa nih buat unwind-nya. Nah ini chef mana dulu pelariannya apa? Yang sehat ya, jangan ngajarin yang aneh-aneh. Dulu gua itu jujur gua begini kebentuk karena COVID. Nah. Dan gua dulu pelariannya lu tau kemana? Simple. Gue tidur Pak. Oh. Tidur. Itu capek Pak. Tidur. Gue tidur. Cemen lu. Loh, nah Bang. Kan duit belum sebanyak dulu. Oh iya. Paling murah tidur. Tidur paling murah. Zaman dulu. Ya tapi kalau udah lagi sumpek lu ngapain dari dulu kalau di Bali? Manggil teman ya? nongkrong. Kalau lu Cep? Hah? Rumah lu jauh? Lu mau nongkrong di mana? Enggak nongkrong sih. Ya lu pelariannya apa coba? Kalau biar bisa Ya karena kan gue kalau biar kalau bisa lagi sadar terus. sumpek banget ya misalkan. Karena kan gue punya anak, keluarga. Biasanya gue mainnya ya totalitasnya main sama anak ya. Main sama anak sampai
sampai gue bisa matiin tuh handphone gitu. Oh. Sampai gue bisa matiin handphone, gue fokus sama anak gue. Sampai gue sebenarnya stres itu nggak hilang ya. Cuman sumpah itu juga nggak akan hilang. Cuman Lupa aja. bukan lupa. Jadi kayak Kurang sedikit lah bebannya. gara-gara nih anak gue harus lebih kerja keras. Jadi nambah motivasi. Jadi motivasi gitu loh. Jadi Zaman belum punya anak lu ngapain berarti? Hah? Zaman lu belum punya anak. Bikin anak. Tinder bos. Gue menghindari itu loh. Nah, jadi emang kalau bedanya dulu sebelum punya anak sama punya anak tuh beda banget sih. Jadi kalau sebelum punya anak ya nyari teman biasanya. Tapi kalau udah punya anak lebih ke Nyaman di yaudah, rumah. nyaman di rumah, lebih kayak Nah ini gimana kalau yang baru congrats ya? Terima kasih. Baru punya keluarga ini, baru satu plus satu ya udah official. Penyesuaian Pak, gitu. Planningnya gimana buat lebih work life balance-nya nih Hamil ke duluan depannya? nikah, Enggak, belum. Jadi karena memang istriku Marisa itu Anjay. dia lebih Ininya muda 6 mana? tahun dari gua. Ini gimana? Ini Marisa. Beda 6 tahun Pak. Jadi memang kita minta maaf untuk semua keluarga untuk harap bersabar. Kita menunda untuk itu semua karena memang aku harus menyenangkan istriku dulu. Karena surgaku sekarang ada 2 Pak. Wih. Ibu sama istri. iya. Kepercayaan saya Pak. Iya. Jadi planningnya ke depannya gimana? Apa switch-nya nih? Ya aku harus menyesuaikan dengan single fighter. Untuk stresku aku harus mengikutkan istri. Bukan tambah istri tambah stres ya? Sebenarnya Harusnya kan tambah stres Lu kan? mau curhat. Lu ngomong kayak gak punya istri aja. Nggak, gini Pak. Jadi banyak yang bilang begitu tapi aku coba untuk belajar untuk menarik dia ke dalam stress release-ku. Gitu. Meskipun text time ya karena baru nikah kan bulan 9 kemarin. Gitu aku coba benar-benar bagaimana ada gesekan dan segala pasti ada. Cuman kan yang namanya penyesuaian gitu. Jadi lebih mengandalkan istri lah Istri, buat kayak istri. unwind, Iya, buat gak iya, stres. iya, Biar gak gitu. sendirian lah. Ya. Paling ngomel-ngomel yang dari dapur itu ke bawah sama istri gitu aja. Akan adjustment lah. Ini Casanova tobat ini. Ya, Pak. Nah balik lagi ke kalian sebagai chef. Sekarang kan zamannya personal branding nih. Seberapa care kalian nih sekarang? Apa udah mulai melek mata? Nggak bisa dipungkirin kita kan tinggal kerja di kaum yang kalau zaman dulu ya, zaman Citayam lo, kerja aja yang bener, masak aja yang bener. Nah ini sekarang kan zaman berubah. Gimana nih? Kayaknya Chef Ucup lebih banyak tuntutannya nih di bagian Gue yang sini. kena kayaknya. Kalau ini kan beken di mana-mana nih punya. Kalau gua dulu mikirnya ya buat apa ya Instagramnya? Kayak Udah punya istri soalnya aman ya. iya. apa gue perlu buat posting biar keren buat Menjual diri lah. traffic segala macam. Tapi gue pikir pas gue ngobrol sama Manu kayaknya ada pencerahan dikit sih. Oh berarti chef ini Berapa udah lama Bang kita ngobrol itu? berarti chef ini udah lebih terbuka. Terbuka. Nah turning pointnya berarti Nah, lu kayak ini contoh kasus ya. ya contoh kasus gimana? Contoh kasus tuh ada chef di Jawa ya kalau nggak salah. Ya. Itu gue udah lama banget ngobrol sama dia. Kayak dia tuh skillnya ya nggak terlalu Oke lah. Cuman memang trafficnya dia, follower tuh banyak banget gitu loh. Terus gue bilang sama dia, kok bisa ya bang ya? Trafficnya rame, cuman skillnya tuh Nggak seram itu. iya, gue bilang skillnya nggak. Jualannya jago lah berarti. Iya, itu dua. Sedangkan yang chef-chef hebat aja nggak terlalu fokus buat cari follower buat di Instagram, lebih ke ya sama-sama TST lah, sama tahu kayak klien segala macam. Kelihatan tua lu kalau pakai sikatan dar. lebih tahu sama tahu lah kayak gimana kan, nih orang ini kayak nih orang oke lah gitu-gitu loh. Terus dia cerita, dia bilang, iya bang, lu mesti jualan di sosial media.
Tunjukin lah. Tunjukin. Terus gue mikir kan, jualan kayak gimana yang harus bisa dijual gitu loh. Sedangkan kalau kita posting makanan ya, kalau gue yang sekarang nggak terlalu keren-keren banget untuk skate ya. Maksudnya ya kan konsepnya beda lah sama yang mungkin menurut lu keren. Nggak yang complicated lah. Jadi kayak Simple food lah. simple food lah. Maksudnya Comfort food. nggak itu gue mikir gimana caranya ya buat dapet pamor lah. Lu personal branding yang lu pengennya itu lu. Iya. Nah itu sekarang gimana? Udah ketemu jawabannya? Belum, belum. Kebetulan nih, Backdraft mau support. Jadi ya lumayan lah. Jadi mau nyoba ke arah sana. Iya, mau coba. Iya hasilnya nggak maksimal atau di luar ekspektasi ya lihat belakangan lah. Yang penting Pokoknya dicoba dulu. Coba dulu. Jadi gimana Pak? Aman Pak ini? Mau itu gagal ke, norak ke. Berarti kan lu udah ada kekhawatiran juga kalau lu harus ngelakuin ini juga kan? Iya, karena chef-chef zaman sekarang itu Gak cuma masak. nggak cuma masak, entertainer. Kita udah pernah bahas itu. Kalau dia ingat ya. Pertama kali kami ketemu itu 2020. Oke. Dia bilang gini. Kenapa ngelah nafas? Dia bilang gini, "Bang, terakhir itu aku itu ke satu kota, Bang." Dia bilang. Terus aku cooking demo Cooking class. Cooking class waktu itu. Cooking class yang punya tempat bilang, "Chef, kenapa saya ngeliat ngundang banyak chef dari papan atas sampai papan bawah." Gitu. Lu papan mana sih? Balik papan. Gitu. Jadi padahal si owner yang punya tempat udah bilang, dia cerita sama aku. Yang datang itu Bang, ibu-ibu yang tidak tahu waktu luangnya ini kemana. Ya ikut cooking class. Dan si ownernya ini bilang, one and only yang bener-bener from start ya bukan scratch, start itu sampai akhir yang antusias banget dengerin dia, ya cuman pas waktu timingnya dia. Berarti daging banget loh berarti Daging. tuh. Daging. Itu lah habis. Ujung-ujung. Terus Bang, storytelling lu udah bagus berarti Bang, gue bilang. Kurang jualannya ya? Iya. Tapi yang saya bingungnya, kata si ownernya nih, Instagrammu nggak menarik. Lah kena komplain malah coba. Iya. Gue nggak tahu jawabannya dia sama si owner kayak mana. Itu 2020 sampai 2024. Oh itu dari 2020 lo udah digituin orang? Udah. 2024 dia masih mempermasalahkan dan berdiskusi sama aku dengan hal yang sama. Aku bilang, "Bang, masa kurang?" Aku bilang gitu. Karena gue gak pikir sosial media itu sepenting itu. Jadi kayak misalkan gini. Padahal lu udah kena komplain tuh. Covid malah itu Bang. Dari Covid. iCup kolaborasi, iCup bikin apa, iCup bikin ini, iCup bikin ini. Iya. Gue selalu decline kan. Gak mau. Diklaimnya kenapa? Ya karena malu atau gimana? Karena itu bukan, gue pikir itu bukan salah satu yang... Golnya dia mungkin bukan. Itu bukan golnya dia mungkin. Bukan sangat kan gini kalau... Gue gak perlu jadi banci Instagram buat... Banci kamera lah banci gitu. kamera buat dapat semua itu gitu loh. Lu mikirnya dulu begitu. Iya, gue mikirnya gitu. Sekarang udah setelah 4 tahun loh. Lama lu 2020. Iya. Dia udah mulai mau mencoba. sekarang. Iya. Gitu. Lu udah nggak ada ekspektasi juga hasilnya, cuman lu at least coba sekarang. Tapi dia menurutku ya salah satu seniorku yang pendengar yang baik. Gitu. Dia dengerin dan segala macam, "Bang ini gimana, Bang ini gimana." Padahal aku adiknya sebenarnya. "Bang ini gimana?" Ya udah, jalan aja Bang. Nah kalau lu turning point-nya baru mulai peduli brandingan itu dari kapan? Dia mah udah lama kali. Banci Iya dia, maksudnya. anjing. Banci banget. Iya, yang bikin dia jadi banci ini gue penasaran Iya, apa banci tampil ya. Yang bikin gue jadi banci tampil pas waktu gue di Art Hotel Bang. Oh, kenapa? Karena Art Hotel itu media partnernya itu luar biasa Pak. Gitu. Sampai ada salah satu markopnya gue bilang, lu harus ini segala macem. Dia ngasih tahu
A to Z dan segala macam sebegini. Itu berguna. Sekarang belum semenggeliat itu nanti. Dia ngajarin gue, Markom gue waktu itu. Oh Markom lu yang bikin Markom mulai. gua. Lu harus udah mulai nih dari sekarang. Akhirnya dari poin itu lu baru mulai. Ya zaman Covid, gue jualan kerangani-ani. Lu jualan banyak. Namanya kerangani-ani Pak. Namanya kerangani-ani. Gitu. Jadi gue jualan seafood, full seafood. Name it lah apa seafoodnya. Gue jualan itu. Gue posting dan segala macam. Follower gue waktu itu masih ratusan. Bukan ratusan ribu ya, ratusan banget. Cuman 100, 200 gitu lah. Gue bodo amat gitu. Gue nggak tahu secara teknik harus pakai apa. Gue ya udah gitu aja. Namanya personal branding. Berarti lu mulainya deh ya udah gue jualan aja. Jualan aja. Apa? Gitu. Termasuk jual yang diri ngelontein diri lu siapa lagi? Kecuali lu masuk prostitusi yang jualin lu adalah mucikari lu. Kita nggak ada mucikarinya bos. Mucikari diri sendiri. Diri sendiri udah. Ini mucikari apa Mario yang ini bentar lagi. Kalau gue mucikarinya ya Mario udah jelas. Mario dorong-dorong terus. Ayo cupai. Tapi emang lu ada isinya cuy. Enggak. Harus ditunjukin. Sayang banget. Enggak. Gini ceritanya Lah kan. ini penonton harus tahu ini Chef Ucup mau di sini persiapannya sebulan. Gue udah bilang jujur ya, gue bilang sama Mario, Om, aku nggak bisa, aku nervous, aku Enggak kan ini enak. nggak cocok buat di expose gitu loh. Ya udahlah behind the scene aja gitu loh. Tapi Om Mario tuh kayak, ayo autopilot, cepet. Dan dia kalau nge-WhatsApp itu udah nggak bisa katakan no anjing. Terjerumus gue udah bilang. Gue udah pasti jawab iya anjing. Iya Pak. Oke. Paling gue bilangnya Om, injury time gitu. Bisa gak injury time seminggu gitu, time break? Bisa. Ini sekarang udah kayak gini, lu pengen collab sama siapa sekarang yang kebayang sama lu? Yang menurut tuh ideal lah buat collab. Sekarang lu udah ngeliat collab banyak. Sekarang udah ngerasain collab sekali sama chef ini. Nah sekarang pengen collab sama siapa lagi? Gue tuh mau collab sama mentor-mentor gue sih. Oh sama Babe lu? Sama Madi, sama Maxi. Sebut mau Love gini. Gue tuh lebih pengen sama mereka jadi kayak. lu punya history juga kan? Mungkin fetish kali ya. Lebih kayak lebih pengen disiksa gitu loh daripada collab ya. Udah lupa ya. Iya. Udah lupa disiksa dulu zaman dulu gimana? Mungkin lebih disiksa aja tuh gue dapet banget sama mereka, ngangenin gitu loh. Udah bosen nyiksa orang soalnya lu ya? Tapi kalau untuk dilakuin kayaknya enggak gitu. Tapi kalau untuk diulang ya boleh lah. Sekali gitu. Itu lah. lu bener gak? Kalau Ada ini. kalau yang inget-inget yang chef-chef yang killer dulu. Kan dulu sebenarnya kalau kita inget sekarang seru kan. Tapi kalau mikirin lagi suruh balik kerja kayak gitu lagi gimana Cep? Gua nggak tangan sih kalau dulu. Karena dulu bisa dibilang kondisi tuh prima ya. Yeah. Oh prime year. Dari katakanlah umur 27 sampai 30 lah. Mau dibanting kayak pagi, siang, sore, malam, besok melek lagi gue jabanin gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya pinggang udah mulai nyerah ya. Pinggang terakhir Bokus ya. Bokus tuh kayak anjing. Gue bilang anjing sih, kayak anjing kayak gue harus kesana kemari. Bukan kesana kemari yang harus. Lu berangkat kan bang? Enggak. Kecewa sih gue. Gue Sinovac bos. Sengaja kan? Enggak sengaja. Lu ngomong sengaja. Gue Sinovac. Bener-bener gak bisa gue berangkat. Oke. Pengen banget gue padahal berangkat tuh. Iya. Ya gue gak bisanya kayak. Ya karena gue pengen kayak pas zaman Covid tuh ya. Jadi gue bantuin pas Bokusnya si Semandif. Tuh gue inget banget kayak anjing. Nggak cuman di dapur doang, tapi kerjanya tuh di luar dapur. Harus ke tukang bubut, harus cari barang, harus cari ini. Terus siapa yang berangkat? Yang berangkat ya orang-orang itulah. Orang-orang itu siapa? Sinovac. Yang nggak Sinovac. Tapi kangen, intinya kangen lah. Pengen collab lagi. Kasih lagi love ya. Saya Maxi, saya Mandi. Siksa saya lagi. Nah kalau ini Chef Manu gimana? Ada kepikiran pengen collab sama siapa nih next ke depannya? Kalau yang dibilang masih dinego. pengen balik lagi collab pada waktu itu udah ditawarin sama owner. Gue cuma bilang sama owner adalah guanya mau, dianya mau apa kagak.
gitu. Bisa disebut nggak? Bisa dibip sih. Bisa. Siapa? Enggak. Tidak usah dibip. Oh, tidak usah. Gue pengen collab. Lihat Will, anak lu udah lebih baik dari dulu. Oh, kasih lagi dong ke Will Merrick. Will Merrick. Gue pengen collab sama dia untuk yang bule. Fetish lu berdua sama apa yang disiksa lagi emang ya? Enggak, serius. Kerja sama yang mentor lu sukain tuh beda. Beda banget. Gue boleh ikutan juga nggak? Chef James. Karena memang, karena tuh bukan cuman masaknya ya, tapi knowledge-nya tuh. Knowledge sama bondingnya juga kan. Lu kayak perang bareng kan everyday. Jadi kayak lu camaraderie. Iya, bisa. Cuman kayak lu bayangin lu ketemu dia tuh 3 tahun lalu. Tiba-tiba sekarang lu ketemu, itu berapa banyak knowledge dia yang lu lu kangen sama knowledge dia. Yang kayak lu nggak boleh gini cup, lu harus gini, lu kayak lu tuh kayak anak kecil lagi kayak ngerasa gitu. Nah itu padahal dulunya disiksa tuh tiap hari tuh. Bukan siksa lagi anjing. Gue ya itu tadi kalau seandainya dia mau, gue akan mau. Lu nya doang kayaknya nggak mau. Gue mau kan, gue bilang Lu nggak bilang. melalui markomnya gitu kan, ngomongannya melalui markomnya. Sampaikan ke chef ownermu, aku mau collab lagi sama Will Merrick. Yang kedua, as a lokal. Yang tadi sebelumnya kita bahas, gue mau collab sama ini, Cock and Screw. Oke. Fernando Sindo? Fernando Sindo. Biar Tapi collabnya Mano itu dari 2021 kita udah pakemin HomeAway. Jadi kalau mesti seset. barter ya? Barter. Gitu. Jadi kalau seandainya Chef Fernando mau, nanti kita ketemu di Jakarta. Call out. Iya. Tips buat Pak Chef Fernando, bawa barang aja langsung dari Coach and Crew. Soalnya kitchennya panas. Kitchennya nggak Dingin. sefantasi itu. Tapi rapi. Rapi. Panas Cuman aja. kayak lu nggak, kayak di Jamaika kayaknya. Tapi sekali-sekali lah, kan at least panas langitnya biru kalau di sini. Polusi Iya nggak ada. sih. Ya kalau lu kan udah Jakarta langitnya abu-abu. Chef, ayolah. Oke, Chef jadi Fernando. Tapi kalau kitchennya masih dingin, Masih dingin. masih bisa. Ada AC kok, ada masih bisa pada. Saya di situ. Di situ terus dia. Prepnya di situ terus. waduh, ini luar biasa nih chef-chef nih, papan atasnya Bali ini. Jadi gimana Pak? Udah, apa masih ada yang mau ditanya lagi nih dari Pak Mario? Ini talent ke depannya? Aman ya? Aman. Habis ini mau kemana? Libur kan berdua? Gue kerja hari ini. Oh lu kerja? Oke. Makasih loh. Dedikasi banget ya. Kerja gue. Makasih ownernya Mano Beach Club ini dipinjemin dulu sebentar ya. Habis ini balik Kerja gue. servis lagi. Saya kerja juga. Apa lu libur ngomongnya? Lu tadi ngomong libur. Saya kerja Sebagai bapak. kerja sebagai bapak keluarga. Boleh ngumpulin motivasi lagi ya? Iya, motivasi. Thank you ini semuanya, luar biasa. Terima kasih. Ntar mampir-mampir lagi ya. Kumpulin gosip yang banyak. Ntar kita gosip lagi. Gibah. Kan nggak tahu gosip dari Ubud kan ini belum ada yang keluar Emang dari kalau tadi. seandainya udah podcast yang pertama bisa diundang kedua kali Oh bisa. Nggak tahu juga. Pepet deh. aja terus ini Pak Mario aja pepet aja. Bisa ya produsernya oke saya oke. Jadi thank you sudah mampir. Siap. Nah ini sebelum kita closing coba tolong ke Semeton Instagramnya apa? Instagram yang lu mau jual apa? Lu mau jual Instagram. mic-nya dulu biar jelas. Ya. Instagram gue panjang bos. Iya udah sebut aja. Muhammad.miliardi@gmail.com. Panjang kan? Coba tulis aja dulu ayo. Taruh tulis saya lah ya. Ya. Mungkin itu yang bisa direkam buat IG-nya dulu. Ya ini Kalau Manu gue tahu. ya biarin deh nyebut ya. Oke, jadi silakan follow On The Pass Bali. Oh, dari thank you. Regenson Radio. Dan Mano Beach House terutama kalau saya Lu gak nyebut casket Gue gak nyebut casket, jangan bilang gitu. Kan gak Ya udah lu sebut casket sekarang. Instagramnya casket. Apa inget kalau casket doang? Casket aja sih. Casket. Casketbali.com. Itu Instagram apa website? kata-kata. Nah itu. Jadi sedikit closingan beberapa hal yang memang
kita mau lakukan dari Viceroy sendiri untuk 2025. Tadi belum disebutin. Untuk 2025 gimana? Apa ya lu 2025 mau ngapain? Mau ngapain? 2025. Jadi mulai gue juga gak tau lu mau ngapain 2025. Naik gaji kali. Ya udah pasti. Naik gaji. Bu Margaret. Semua di sana. Oke, Bu Margaret naik gaji. Jo bisa dibantu Jo, ntar ada cascade-nya, Viceroy-nya dimasukin. Biar saya ucapnya naik gaji. Naik gaji bos. Anak mulai sekolah. Ya Oke. kan. Oke. Kalau Mano gajinya udah gede banget. Oh, oke. Jangan dinaikin. Jangan berani-berani hijack inilah. Iya, Kemahalan jangan lah. di-hijack aja. Cuman beberapa hal yang mau kita lakukan di Mano Beach House itu tahun depan adalah kita mau menyatukan semua villa, restoran, dan beberapa bisnisnya dia untuk satu grup. Gitu. Oh, ekspansi nih. Ekspansi. Wah, luar biasa. Tapi PR-nya banyak karena memang ada beberapa talent yang harus kita ambil dari sisi manajerial, dari sisi finance untuk bisa mengeneralisir ini semua. Gitu. Silakan datang, saya DM langsung boleh. Oh, ini lu recruiting. Lu cari sponsor apa gimana anjing? Gue kira lu mau cerita mau ngapain recruiting. Saya ini Lu nyari pegawai apa gimana? Lu nyari pegawai apa nyari sponsor apa gimana? bukan, saya mencari tag team. Oh, Mencari partner. Oh, oke. Gitu, yang mau silakan. Pegawai Gitu. lah. Pegawai. Pegawai. Tim. Ya, oke. Bukan pegawai tim. Amin, berarti Chef Manu 2025 corporate partner. Wes. Edan, bos. Punya villa ribuan. Banyak Amin. yang bilang kayak, oh Mano bertahan di sana karena namanya mirip tai anjing. Iya, Manu baik. Kagak. Manu baik Manu Beach. Serius. Gua masih bertahan di sana karena visinya masih sama. Oke. Kalau visinya berbeda gue cabut. Oke, bos Nanti aja, masih sejalan sama bos ya. Masih sejalan. Kalau bisa dinikahin sekalian tuh visi-visinya sama. Bosnya. Soalnya bosnya laki-laki, nggak bisa. Thank you semua ya. Terima Sukses kasih. nih. Cascade grupnya Mano Sukses. bisa sukses. Terima kasih. Luar biasa. Ini kita seru banget hari ini. Nggak tahu berapa aja abad nih kita udah ngobrol. Closing kali ya Pak ya. Oke. Say goodbye. Say goodbye dulu nih. Teman-teman thank you yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Seru banget hari ini. Mungkin insight-insightnya chef-chef papan atas Bali ini bisa jadi dampak positif ya. Yang negatifnya lupain aja. Itu dari semuanya itu. Kalau masih penasaran sama kita, tadi udah mungkin udah di-mention juga. Please follow us kita di IG juga, di On The Pass Bali. Dan juga di TikTok, di On The Pass. S-nya satu ya semuanya. Anjing. Dan yang pasti jangan lupa subscribe buat Ray Johnson Radio di YouTube dan platform streaming lainnya. Oke. Thank you guys. Bye. YouTube dan platform streaming lainnya. Oke. Thank you guys. Bye.